Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang penuh sesak, Andi berdiri dengan lutut gemetar saat mantan istrinya Sinta, seorang ibu tunggal yang membawa anak kecil mereka, membacakan tuntutan gugatan atas penipuan bisnis yang nilainya miliaran rupiah. Tak ada yang menduga bahwa pengakuan yang keluar dari mulutnya malam itu akan mengubah seluruh hidupnya, termasuk rahasia terbesar yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Hakim mengetuk palu meminta ketertiban sementara kamera wartawan berkedip tanpa henti. Andi menatap Sinta yang duduk di bangku saksi dengan mata merah karena menangis sepanjang malam. Yang mulia, saya mengaku telah menipu tidak hanya dalam bisnis tapi juga dalam pernikahan kami, kata Andi, suaranya pecah. Ruangan langsung hening seperti ada bom meledak. Sinta menutup mulutnya tak percaya. Pak Hadi, ayah Andi yang duduk di barisan belakang, langsung berdiri, wajahnya memerah karena marah. Apa yang kamu katakan, nak? Bentaknya. Andi menarik napas dalam-dalam. Semua ingatan masa lalu berputar cepat di kepalanya seperti ilmu yang tak bisa dihentikan. Dulu di Surabaya tahun 2015 ketika ia masih mahasiswa ekonomi di Universitas Airlangga, keluarganya selalu menekankan agar ia menjadi pria sukses yang bisa melanjutkan nama baik keluarga. Kamu harus menikah dengan gadis baik-baik, Andi, biar kami tenang, kata ibunya setiap kali makan malam. Andi tahu ia berbeda sejak kecil. Ia pernah merasa aneh saat melihat teman-teman laki-lakinya di sekolah, tapi ia menekan perasaan itu dalam-dalam karena takut. Di kampus ia bertemu Budi, seorang mahasiswa teknik yang cerdas dan ramah. Awalnya mereka hanya berteman belajar bersama, tapi perlahan Andi merasakan sesuatu yang lebih. Malam-malam mereka menghabiskan waktu di kai kecil dekat kampus berbicara tentang mimpi dan masa depan. Kamu berbeda, Andi, kamu membuat aku merasa hidup, kata Budi suatu malam di bawah pohon mangga kampus. Andi tersenyum tapi hatinya berdebar. Ia tahu ini berbahaya di Indonesia di mana masyarakat masih memandang hubungan seperti ini sebagai dosa besar. Setelah lulus, Andi pindah ke Jakarta membangun perusahaan properti yang sukses dalam waktu singkat. Bisnisnya berkembang pesat, ia menjadi miliarder muda yang sering muncul di media. Keluarganya bangga tapi tekanan semakin besar. Kapan kamu menikah, Andi? Umurmu sudah 28 tahun, kata ayahnya melalui telepon setiap minggu. Akhirnya Andi menyerah. Ia menikah dengan Sinta Putri, teman bisnis ayahnya, seorang wanita cantik dan baik hati dari keluarga tradisional. Pernikahan itu hanya sandiwara untuk menutupi identitasnya. Mereka punya anak laki-laki bernama Arya, tapi Andi tak pernah bisa memberikan cinta yang sebenarnya. Sinta mulai curiga tapi Andi selalu beralasan sibuk bisnis. Sementara itu hubungannya dengan Budi yang kini bekerja sebagai manajer proyek di perusahaannya terus berlanjut secara diam-diam. Mereka bertemu di apartemen rahasia di kawasan Sudirman atau kadang di perjalanan bisnis ke Bali. Aku capek menyembunyikan ini, Andi, kata Budi suatu malam di pantai Kuta saat angin laut meniup rambut mereka. Andi memeluknya erat. Aku juga, tapi keluargaku tak akan pernah terima. Bisnis mulai goyah ketika proyek besar di Bandung gagal karena Andi terlalu banyak mengalihkan perhatian ke rahasianya. Sinta yang selama ini mengelola sebagian aset menemukan bukti transfer uang ke rekening Budi. Ia marah bukan karena cemburu tapi karena merasa ditipu sebagai ibu tunggal yang harus membesarkan Arya sendirian. Gugatan pun diajukan atas nama penipuan aset pernikahan. Di sidang hari ini semuanya meledak. Andi melihat Budi duduk di belakang ruangan dengan mata penuh kekhawatiran. Yang mulia, rahasia saya adalah saya mencintai seorang pria,
kata Andi, akhirnya suaranya lantang meski hatinya hancur. Ruangan langsung gempar. Wartawan berdesak-desakan. Pak Hadi keluar ruangan sambil mengumpat. Sinta menangis terseduh. Andi merasa beban puluhan tahun terangkat tapi sekaligus jatuh ke jurang yang tak berujung. Sidang ditunda. Malam itu di apartemennya Andi duduk sendirian menatap foto keluarga lama. Telepon berdering. Itu Budi. Aku di sini untukmu Andi, apapun yang terjadi, kata Budi lembut. Andi tersenyum lemah. Perjalanan ini baru saja dimulai dan ia tak tahu apakah ia siap menghadapi badai yang akan datang dari keluarga, masyarakat dan bisnisnya sendiri. Keesokan paginya berita sudah menyebar ke seluruh media online di Indonesia. Judul-judul sensasional memenuhi layar ponsel Andi. Miliarder Andi Wijaya terungkap gai gugatan ibu tunggal mengguncang dunia bisnis. Ia mematikan ponsel dan duduk di balkon apartemennya yang mewah di kawasan Sci, Jakarta. Udara pagi masih sejuk tapi hatinya panas seperti terbakar. 20 tahun ia menyembunyikan siapa dirinya demi menghormati adat Jawa yang dianut keluarganya. Sekarang semuanya runtuh. Telepon rumah berdering. Itu ibunya dari Surabaya. Andi, apa yang kamu lakukan nak? Ayahmu tak mau makan sejak kemarin. Seluruh tetangga bicara tentang kita, kata ibunya menangis. Andi tak bisa menjawab. Ia hanya diam mendengar ratapan ibunya yang mengingatkannya pada masa kecil ketika ia dipaksa ikut pengajian dan belajar menjadi pria sejati. Di kantor situasinya lebih buruk. Mitra bisnis mulai mundur satu persatu. Kami tak bisa bekerja sama dengan orang yang punya skandal seperti ini Andi, kata salah satu investor melalui email singkat. Andi menatap meja kerjanya yang kosong. Dulu ruangan ini penuh tawa karyawan, sekarang hanya keheningan. Budi datang sore harinya membawa kopi panas dari Kai Aurit mereka di Senopati. Kamu tak sendirian Andi, kata Budi sambil memegang tangannya. Mereka duduk di sofa ruang tamu apartemen. Andi menceritakan semuanya. Bagaimana ia bertemu Sinta di pesta keluarga dan setuju menikah demi menangkan ayahnya. Bagaimana ia berusaha mencintai Sinta tapi tak pernah bisa. Aku merasa seperti penipu setiap hari Bud, kata Andi, air matanya jatuh. Budi memeluknya erat. Kamu sudah berani mengaku, itu langkah pertama. Malam itu mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan. Budi mengusulkan agar Andi istirahat dulu dari bisnis. Kita bisa pergi ke Bali sebentar seperti dulu, katanya. Andi mengangguk meski ragu. Keesokan harinya ia menerima panggilan dari pengacara Sinta. Gugatan tidak hanya soal uang tapi juga hak asuh Arya. Ibu tunggal ini ingin segalanya Andi, termasuk reputasimu, kata pengacara. Andi merasa dunia semakin sempit. Di Surabaya Pak Hadi mengumpulkan saudara-saudara besar. Anakku telah mempermalukan nama keluarga, katanya di depan semua kerabat. Berita itu sampai ke telinga tetangga dan bahkan masjid lokal. Andi tahu ia tak bisa pulang untuk sementara. Di Jakarta ia mulai menerima pesan ancaman di media sosial. Orang seperti kamu tak pantas hidup di Indonesia, tulis satu komentar. Andi memblokir semuanya tapi luka di hatinya semakin dalam. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah mencintai Budi adalah dosa? Apakah ia pantas bahagia? Malam-malam ia tak bisa tidur. Budi datang setiap hari membawa makanan dan mendengarkan curhatannya. Kamu adalah pria baik Andi, hanya saja masyarakat yang tak mengerti, kata Budi. Perlahan Andi mulai membuka diri.
Ia menceritakan bagaimana di masa kuliah ia pernah hampir bunuh diri karena merasa aneh. Budi mendengar dengan sabar. Di tengah kekacauan itu ada satu titik terang. Seorang teman lama dari kampus yang kini menjadi psikolog menawarkan bantuan. Datanglah ke klinikku Andi, kita bicara tentang identitasmu, katanya. Andi setuju. Sesi pertama terasa seperti membersihkan luka lama. Ia mulai memahami bahwa menjadi gay bukan pilihan tapi bagian dari dirinya. Sementara itu bisnisnya semakin terpuruk. Karyawan mulai resign karena tekanan media. Andi memanggil rapat darurat. Saya minta maaf atas semua ini. Saya akan mundur sementara sebagai CEO, katanya di depan dewan direksi. Malam itu ia menangis di pelukan Budi. Aku kehilangan segalanya, Bud. Budi mengusap punggungnya. Kamu belum kehilangan aku dan itu yang terpenting. Mereka memutuskan pergi ke Bali akhir pekan itu untuk menenangkan pikiran. Di pesawat Andi memandang awan di bawah. Ia merasa ini adalah awal perjalanan baru meski penuh ketakutan. Di Bali angin laut menyambut mereka. Mereka menyewa ila kecil di Ubud jauh dari keramaian. Di sana Andi mulai menulis surat untuk Sinta meminta maaf atas semua kebohongan. Aku tak pernah ingin menyakitimu tapi aku tak bisa menjadi orang yang kamu inginkan, tulisnya. Surat itu tak dikirim tapi setidaknya hatinya lebih ringan. Budi memasak nasi goreng sederhana untuk mereka. Mereka makan di teras sambil mendengar suara jangkrik. Di sini aku merasa bebas Andi, kata Budi. Andi tersenyum untuk pertama kalinya setelah sidang. Mungkin kehilangan reputasi bukan akhir dunia. Mungkin ini kesempatan untuk menemukan diri yang sebenarnya. Kembali ke Jakarta setelah liburan singkat di Bali, Andi menghadapi kenyataan yang lebih berat. Pengacara Sinta mengirim surat resmi menuntut pembagian aset pernikahan termasuk rumah mewah di Pondok Indah. Ini bukan hanya soal uang tapi keadilan untuk anak kita, tulis Sinta dalam lampiran. Andi membaca surat itu berulang kali. Arya, anaknya yang baru berusia 5 tahun, tak tahu apa-apa tentang kekacauan ini. Ia hanya bertanya lewat video call, "Papa kapan pulang?" Andi tak bisa menjawab tanpa menangis. Keluarga besar mulai menekan. Paman dari Surabaya menelepon marah. Kamu harus minta maaf ke ayahmu secara langsung Andi atau kami putus hubungan. Andi pergi ke Surabaya akhir pekan itu meski Budi melarang. Di rumah orang tua yang dulu penuh tawa kini terasa dingin. Pak Hadi duduk di kursi tamu dengan wajah muram. Kamu bukan anakku lagi, katanya dingin. Ibu Andi menangis di dapur. Andi mencoba menjelaskan. Ayah, aku lahir begini, aku tak bisa berubah. Percakapan itu berakhir dengan teriakan dan pintu dibanting. Andi pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Di kantor yang tersisa ia bertemu dengan seorang karyawan setia bernama Rina yang selama ini tahu rahasianya. Pak, saya mendukung Anda, kata Rina. Itu memberi Andi sedikit kekuatan. Sementara itu Budi menghadapi masalah sendiri. Rekan kerjanya di proyek mulai bergosip. Kamu pacaran dengan bos yang skandal itu ya? Tanya salah satu. Budi marah tapi diam, ia tak ingin memperburuk situasi Andi. Malam itu mereka bertengkar kecil. Kamu selalu memikirkan keluargamu dulu Andi, kapan giliranku, kata Budi. Andi memeluknya. Ma, aku sedang belajar menjadi lebih baik. Mereka berdamai dengan janji untuk lebih terbuka. Andi mulai menghadiri kelompok dukungan di Jakarta meski diam-diam. Di sana ia bertemu pria-pria lain yang punya cerita serupa.
Aku pernah menikah juga dulu tapi sekarang aku bahagia dengan pasanganku, kata salah satu peserta. Andi merasa tak sendirian lagi. Bisnis mulai pulih sedikit demi sedikit berkat bantuan Rina yang mengelola operasional harian. Mitra baru dari Singapura yang lebih terbuka mendekat. Kami tak peduli orientasi Anda, yang penting hasil kerjanya bagus, kata mereka. Andi mulai percaya diri lagi. Namun badai berikutnya datang dari media. Sebuah acara talkshow nasional mengundang Sinta sebagai ibu tunggal korban. Saya hanya ingin keadilan untuk anak saya, kata Sinta di layar televisi. Andi menonton dengan tangan gemetar. Ia memutuskan untuk memberikan wawancara eksklusi ke media lain. Saya minta maaf pada semua pihak tapi saya tak bisa lagi berpura-pura, katanya jujur. Wawancara itu menjadi viral. Beberapa orang mendukung tapi banyak yang menghujat. Pak Hadi menelepon lagi. Kamu sudah gila, Andi. Andi menjawab tenang. Ayah, aku hanya ingin hidup jujur. Hubungan dengan Budi semakin dalam. Mereka pergi ke dokter untuk konseling pasangan. Psikolog membantu mereka mengatasi trauma. Kalian berdua kuat karena saling mendukung, kata dokter. Andi mulai merencanakan masa depan baru. Ia menjual beberapa aset untuk membayar gugatan Sinta secara damai. Saya tak ingin Arya tumbuh tanpa ayah yang bahagia, katanya pada Sinta dalam pertemuan pribadi. Sinta mengangguk meski masih sakit hati. Perlahan luka mulai sembuh. Di akhir bulan itu Andi menerima undangan dari komunitas bisnis inklusi di Bali. Ia ajak Budi. Ini kesempatan kita mulai lagi, kata Andi. Di pesawat mereka memegang tangan diam-diam. Andi merasa ada harapan di ujung terowongan gelap ini. Di konferensi bisnis di Nusa Dua Bali, suasana ramah dan terbuka membuat Andi bernapas lega. Peserta dari berbagai negara berbagi cerita tentang keragaman tanpa menghakimi. Andi berbicara di panggung kecil tentang pengalamannya. Saya kehilangan reputasi tapi menemukan diri saya yang sebenarnya, katanya. Tepuk tangan meriah menggema. Budi duduk di barisan depan tersenyum bangga. Malam itu mereka berjalan di pantai sambil memegang tangan. Kamu berani sekali, Andi, kata Budi. Andi tersenyum. Karena kamu ada di sampingku. Kembali ke Jakarta, situasi di rumah orang tua masih tegang. Ibu Andi diam-diam menelepon. Ayahmu mulai sakit hati, nak, tapi ia tak mau mengaku. Andi memutuskan mengunjungi lagi. Kali ini ia bawa Budi meski ragu. Di depan pintu rumah Pak Hadi membuka dengan wajah marah. Siapa ini? Tanyanya menunjuk Budi. Andi memperkenalkan. Ini Budi, ayah orang yang saya cintai. Percakapan itu panjang dan penuh air mata. Pak Hadi akhirnya diam, tak menjawab tapi tak mengusir mereka. Itu kemajuan kecil. Di Jakarta gugatan Sinta hampir selesai melalui mediasi. Andi setuju memberikan rumah untuk Sinta dan Arya. Terima kasih Andi, setidaknya kamu jujur sekarang, kata Sinta. Arya kecil memeluk ayahnya. Papa jangan pergi lagi ya. Andi berjanji akan datang setiap akhir pekan. Bisnis mulai bangkit lagi dengan nama baru yang lebih kecil tapi lebih autentik. Rina menjadi mitra penting. Kita bangun perusahaan yang inklusif, Pak, katanya. Andi setuju. Namun ada pengkhianatan yang tak terduga. Seorang teman lama dari kampus yang dulu tahu rahasianya menjual cerita ke tabloid. Andi Wijaya pacaran dengan karyawannya sejak lama, tulis berita itu. Andi marah tapi Budi menenangkan. Kita hadapi bersama.
Mereka mengajukan gugatan balik atas pencemaran nama baik. Proses hukum baru dimulai tapi Andi tak takut lagi. Di kelompok dukungan ia berbagi cerita. Saya dulu takut kehilangan segalanya, sekarang saya sadar kehilangan diri sendiri jauh lebih buruk. Peserta lain mengangguk setuju. Hubungan dengan Budi semakin kuat. Mereka pindah ke apartemen baru di Kemang yang lebih nyaman. Di sana mereka memasang foto bersama di dinding. Ini rumah kita, kata Budi. Andi merasa damai. Keluarga mulai melunak pelan-pelan. Saudara perempuan Andi menelepon. Ayah mulai bertanya tentang kamu, nak. Andi tersenyum. Perubahan tak datang cepat tapi datang. Di tengah itu semua Andi mulai menulis buku harian tentang perjalanannya. Untuk Arya kelak agar ia tahu ayahnya pernah berjuang, katanya pada Budi. Hidup mulai terasa normal lagi. Pagi-pagi Andi berlari di taman dekat apartemen. Budi ikut kadang-kadang. Mereka tertawa bersama. Namun tekanan masyarakat masih ada. Di acara keluarga besar ada yang bisik-bisik. Andi tak peduli lagi. Ia belajar bahwa bahagia adalah pilihan sendiri. Sesi konseling terakhir dengan psikolog memberi pelajaran besar. Kamu sudah dewasa Andi, sekarang saatnya memakan diri sendiri. Andi pulang dengan hati ringan. Malam itu ia memeluk Budi erat. Terima kasih telah menungguku. Budi mencium keningnya. Selamanya Andi. Tahun berlalu cepat. Andi kini menjalankan perusahaan kecil yang fokus pada properti ramah lingkungan di Jakarta. Karyawan baru bergabung karena nilai inklusi yang ia pegang. Arya tumbuh besar dan mulai mengerti sedikit tentang ayahnya. Papa suka sama Om Budi ya, tanya anak kecil itu suatu hari. Andi tersenyum. Ya nak, dan itu bukan hal yang salah. Sinta mendukung meski masih ada jarak. Aku ingin Arya punya ayah yang bahagia, katanya. Pak Hadi akhirnya mengundang Andi pulang ke Surabaya untuk Lebaran. Rumah penuh kerabat tapi suasana lebih hangat. Duduklah nak, kata Pak Hadi pelan. Mereka bicara panjang tentang masa lalu. Ayah tak mengerti tapi ayah tak ingin kehilangan kamu, kata Pak Hadi akhirnya. Air mata Andi jatuh. Itu adalah ma tanpa kata. Ibu Andi memeluk Budi yang ikut datang. Rawatlah anakku ya. Budi mengangguk. Di Jakarta bisnis semakin maju. Andi menerima penghargaan sebagai pengusaha muda inklusi dari Komunitas Bisnis Asia. Di panggung ia berterima kasih pada Budi di depan semua orang. Tanpa dia saya tak akan berdiri di sini. Tepuk tangan meriah. Namun ada ujian lagi. Seorang investor konservatif mundur dari proyek besar. Saya tak nyaman dengan citra perusahaan Anda, katanya. Andi tak menyerah. Ia cari investor baru yang lebih terbuka. Proyek tetap jalan. Di akhir pekan mereka sering ke Bali. Villa kecil di Ubud menjadi tempat audit. Di sana mereka berjalan-jalan di sawah sambil bercerita. Aku bangga padamu Andi, kata Budi. Andi memeluknya. Kita sudah melewati badai terbesar. Arya mulai sering menginap di apartemen. Ia bermain dengan Budi seperti paman yang baik. Om Budi keren, kata Arya. Andi tersenyum bahagia. Keluarga besar mulai menerima pelan-pelan. Saudara-saudara mengajak Andi ke acara keluarga tanpa ragu. Di Surabaya tetangga mulai berhenti bergosip. Hidup terasa damai. Andi mulai aktif di komunitas Indonesia. Ia berbicara di seminar kecil tentang pengalaman coming out.
Jangan takut kehilangan segalanya karena kehilangan diri sendiri jauh lebih menyakitkan, katanya. Peserta muda mengangguk terharu. Budi mendukung penuh. Mereka bahkan merencanakan liburan ke Eropa tahun depan. Kita layak bahagia, kata Budi. Andi setuju. Di tengah kebahagiaan itu ada saat-saat refleksi. Andi sering duduk di balkon mengingat sidang dulu. Semua yang terjadi membentukku menjadi lebih baik, gumamnya. Budi bergabung memeluk dari belakang. Dan aku selalu di sini. Hubungan mereka semakin matang. Tak ada lagi rahasia. Hanya kejujuran dan cinta. Bisnis berkembang. Andi membuka cabang baru di Bandung. Rina tetap setia sebagai manajer. Kita sudah jauh Pak, katanya suatu hari. Andi tersenyum. Ya dan masih ada jalan panjang. Arya sekolah dengan bahagia. Sinta menikah lagi dengan pria baik. Terima kasih telah melepasku Andi, katanya. Andi bahagia untuknya. Keluarga di Surabaya mulai bertanya kapan Andi pulang lagi. Kapan-kapan Bu, jawabnya. Hidup tak sempurna tapi penuh makna. Andi belajar bahwa keluarga bukan hanya darah tapi juga pilihan. Budi adalah keluarganya sekarang. Tahun kelima setelah sidang pengadilan, Andi berdiri di balkon apartemen baru mereka di kawasan elite Jakarta Selatan memandang kota yang dulu pernah menghakiminya. Matahari terbit menyinari gedung-gedung tinggi. Budi keluar dari dapur membawa kopi. Pagi sayang, katanya sambil mencium pipi Andi. Mereka menikah secara simbolis di Bali tahun lalu di depan teman-teman dekat. Tak ada dokumen resmi tapi cukup untuk mereka. Arya sekarang berusia 10 tahun sering menginap dan memanggil Budi Papa Dua. Sinta bahagia dengan keluarga barunya. Pak Hadi dan Ibu Andi datang berkunjung setiap lebaran. Kamu sudah bahagia nak, itu yang penting, kata Pak Hadi suatu hari. Andi tersenyum mengingat perjalanan panjang itu. Bisnisnya kini menjadi contoh perusahaan inklusi di Indonesia. Karyawan dari berbagai latar belakang bekerja tanpa takut. Andi sering diundang bicara di konferensi internasional. Saya dulu kehilangan segalanya tapi menemukan yang lebih berharga, katanya di setiap kesempatan. Budi tetap di sisinya sebagai mitra hidup dan bisnis. Mereka membuka yayasan kecil untuk mendukung pemuda yang mengalami krisis identitas. Kita tak mau ada yang merasakan kesepian seperti kita dulu, kata Budi. Andi setuju. Di Surabaya rumah orang tua kini terbuka untuk mereka. Saudara-saudara mengirim oto keluarga besar dengan caption di kita semua. Masyarakat perlahan berubah meski masih ada tantangan. Andi tak lagi takut. Ia hidup dengan kepala tegak. Suatu sore di pantai Bali yang sama seperti dulu mereka duduk di pasir. Terima kasih telah bertahan Bud, kata Andi. Budi memegang tangannya. Kita bertahan bersama. Angin laut membawa tawa mereka. Arya bermain di dekat sana dengan teman-temannya. Hidup terasa lengkap. Andi menatap Cakrawala. Perjalanan emosionalnya dari pria yang ketakutan menjadi pria yang bebas telah selesai. Tapi ia tahu perjuangan orang lain masih berlanjut. Malam itu di ila mereka Andi menulis catatan terakhir di buku hariannya. Aku telah menemukan rumah di dalam diriku sendiri. Ia menutup buku dan memeluk Budi erat. Jakarta menanti mereka besok dengan hari baru yang penuh harapan. Apakah kejujuran tentang diri sendiri selalu layak diungkap meski harus mengorbankan segalanya? Benar atau salah?